Hai sahabat-sahabatku, kembali lagi bersama saya di channel HGS. Di sini saya akan menceritakan kisah teror hantu Ivana, hantu noni Belanda yang penuh amarah. Bandung adalah kota yang mengatakan cerita sejarah masa penjajahan dulu. Banyak momentum bersejarah yang menarik Bandung ini. Bukan hanya kisah tentang heroik para pahlawan, namun juga terdapat kisah misteri dan kisah mistis peninggalan dari masa-masa penjajahan dulu. Salah satu kisah mistis yang telah diangkat ke permukaan adalah tentang eksistensinya hantu noni Belanda yang dikenal dengan nama Ivana. Kisah tentang sosok hantu ini dianggap berawal dari kisah Saraswati yang memiliki kemampuan khusus yang bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata, yang kemudian dia tuliskan kisahnya dalam bentuk novel. Diketahui Risa Saraswati dikenal sebagai seorang penulis, penyanyi sekaligus YouTuber yang memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa melihat maupun berkomunikasi dengan hal-hal tak kasat mata. Risa menulis kisah hantu noni Belanda ini dalam novelnya berjudul Ivana van Dijk, nama lengkap sang hantu. Melansir tayangan YouTube jurnal Risa yang tayang dengan judul Ivana van Dijk menjawab, Risa Saraswati bisa mengetahui latar belakang hantu Ivana. Latar belakang yang menyebabkan hantu Ivana van Dijk selalu terlihat penuh amarah, kebencian, kesedihan, serta dendam dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentunya menampakkan diri dengan sosok yang menyeramkan. Dia adalah salah satu hantu yang saya pikir sangat menteror. Karyan dia selalu marah, selalu geram. Pokoknya kalau dia ada di sekitar kita bawaan moodnya gak enak banget, pikir Risa. Sebenarnya Ivana adalah sosok yang baik dan mencintai keluarganya. Namun sayang, kecintaan terhadap keluarganya itu dia rela berbuat apa saja, termasuk menjadi mata-mata tentara Jepang. Dia dendam terhadap Belanda karena keluarganya berantakan akibat ketidakadilan bangsanya sendiri. Semasa hidupnya, hantu Ivana van Dijk ialah salah satu korban ketidakadilan di masa transisi antara penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Di Indonesia, keluarga Van Dijk sangat dekat dengan pribumi yang biasa mereka sebut Inlander. Dengan kedekatan keluarga Van Dijk dengan pribumi, para penduduk Belanda yang menguasai Indonesia tidak suka bahkan memunculkan keluarga Van Dijk. Puncaknya, banyak hal yang menyulitkan keluarga Van Dijk saat orang-orang Belanda banyak yang tahu kedekatan keluarga mereka dengan pribumi. Suzy, ibu Ivana, meninggal karena sakit-sakitan. Melihat keluarganya berantakan, ayah Ivana, Pieter van Dijk, bunuh diri dengan rabies dan ayahnya Dimas van Dijk menghilang. Hal ini menyisakan Ivana seorang diri yang akhirnya memutuskan untuk menjadi wanita penghibur saat perpindahan kekuasaan Belanda ke Jepang sekitar tahun 1940-an. Bahkan petinggi militer Matsuya selalu setia menemuinya. Dari sinilah hubungan Ivana dan Matsuya terjalin. Ivana yang sangat dendam dengan militer Belanda di negaranya dengan menjadi mata-mata kepada Matsuya untuk memburu para pasukan Belanda yang tersisa di bumi Indonesia. Hubungan tersebut berhasil membuat Ivana menuntaskan balas dendam terhadap tentara Belanda. Namun suatu ketika Ivana yang diketahui juga merupakan keturunan Belanda berakhir tragis. Ivana van Dijk pun meninggal setelah Matsuya, seorang tentara Jepang, memenggal kepala Ivana dengan kejam dan sadis. Hantu Ivana yang begitu kejam merupakan manifestasi kehidupan Ivana yang sangat memilukan semenjak kedatangannya ke Indonesia. Dari situ, bisa mengetahui penyebab hantu Ivana van Dijk terlihat selalu marah, sedih dan menyimpan dendam, bahkan dijadikan film Ivana. Kisah hantu Ivana ini pernah diangkat ke layar film pada Juli tahun 2022 kemarin. Cerita asli hantu Ivana yang diangkat dari kisah nyata tentang teror hantu Ivana van Dijk yang meninggal karena dibunuh secara keji.